Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini saya ingin bertemu dengan Om Harun lagi mengenai masalah teknik mobil. Kemarin saya sudah berbincang-bincang dan sudah minta bantuan Om Harun untuk memaparkan atau memberi cara belajar mobil secara cepat. Baiklah, kali ini pemirsa saya ingin bertemu Om Harun lagi, ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana cara berkendara yang aman di malam hari dan di siang hari. Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti perjalanan saya bertemu dengan Om Harun. Tetapi sebelum pemirsa melihat apa yang ingin saya paparkan dengan Om Harun, jangan lupa pemirsa selalu saksikan channel Anang Afra, dan jangan lupa pemirsa selalu komen and subscribe channel Anang Afra. Baiklah pemirsa, marilah kita bertemu dengan Om Harun, Ketua Atos Kapter Temanggung. Oke. Baiklah pemirsa, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Om Harun. Om, sambil kita jalan-jalan pelan-pelan, ini ya kota Pabuncing ini. Ini saya mau tanya, ini karena saya dulu juga belajar mobil dengan jenengan. Ini saya belajar mobil dengan jenengan itu alhamdulillah 3 hari saya sudah berani ke jalan raya. Nah, itu tips apa yang harus dilakukan pemula atau pemirsa yang ada di rumah biar pemirsa yang ada di rumah itu cepat bisa belajar mengendarai mobil? Kalau tip yang paling benar ini saya kurang begitu paham, tapi kalau pengalaman sih ya. Yang jelas kalau kita mau belajar mobil ya harus niat yang lurus, kemudian tidak untuk kebut-kebutan. Iya, benar. Kemudian kita mencoba untuk memberanikan diri. Itu keberanian penting, keberanian mengendarai. Karena memang di jalan itu kan ada truk, ada bus, ada apa kan. Kadang-kadang ada yang nggak suka, ada yang nggak senang dengan itu. Makanya kita wajib untuk biar belajar bagaimana cara mengendarai mobil yang benar itu dengan contohnya kita menyalip kendaraan. Itu kita nggak boleh dalam posisi yang repot. Kita nyalip kendaraan itu yang bahaya. Itu kita hindari. Kalau bisa 200 meter kosong depan baru ikuti. Nah, biar nyaman dalam kendaraan maka kita dalam pegang setir pun juga harus ada caranya. Kita nggak boleh setir gini. Setir gini kenapa? Kalau keadaan kita darurat maka kita bisa muter-muter tangannya itu lebih lincah. Berarti pegang setirnya juga mempengaruhi ya? Pengaruh juga. Kadang-kadang ada yang sambil main HP. Nggak boleh ya itu ya. Nggak, pemirsa jangan lupa kalau merokok. Jangan main HP, jangan merokok kalau di kendaraan. Soalnya itu berbahaya sekali. 1 detik, 2 detik berbeda. Ini yang terjadi sering itu karena laka itu karena itu bermain HP, kemudian ngelamun, ngantuk apalagi ya. Iya, itu ngantuk itu paling bahaya Om. Ketika saya mengendarai mobil, saya keadaan ngantuk itu saya pasti mau nggak mau berhenti itu. Benar nggak? Harus berhenti ya Om. Iya betul. Oh iya, pemirsa yang di rumah kalau lagi nyetir ngantuk itu harus berhenti, karena kalau tidak berhenti itu sangat bahaya sekali. Itu akibatnya bisa menjadi fatal pemirsa. Apalagi ya? Nah, gimana? Jelas kita harus konsentrasi dengan jalan depan. Kita harus lihat belakang, jarak, kemudian ya ini kalau sudah di jalan nggak bisa itu sebenarnya nanti akan bisa sendiri. Kemudian juga yang berpengaruh itu jam terbang. Kalau mau nyetir luar kota yang jauh-jauh itu jam belum ya, kita jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau kita istilahnya di kota belum menguasai, jangan jauh-jauh dulu ya. Yang penting pertama ketika kita belajar itu jangan langsung di jalan raya Om, atau gimana? Kita ke lapangan dulu atau jalan raya? Di lapangan dulu nanti begitu sudah bisa di 1, di 2 di lapangan, nanti kita langsung. Sebenarnya yang paling cepat adalah yang di jalan raya. Di jalan raya. Tapi ketika saya pertama kali itu di jalan raya, ketika mau naik mobil itu saya takut melihat spion kanan kiri itu sepertinya itu mobil itu banyak sekali. Itu perasaannya gimana Om? Memang seperti itu? Semuanya sama. Semuanya makanya sama. Ketika kita mengendarai kendaraan apapun, kayak saya gitu,
yang paling penting adalah ketenangan. Jadi Oh. dalam posisi apapun kita harus tenang. Iya ya. Dan kalau sudah bisa itu memang kita kadang-kadang suka mau emosi, kita ngerebut jangan. Jadi kendalikan diri kita, jangan sampai kita itu terus mencelakakan orang lain. Gitu ya. Harus sabar ya Om ketika di jalannya. Kalau ada yang mau nyebrang Iya. ya berikan waktu. Oh untuk iya nyebrang. bener pemirsa, kalau ada yang mau nyebrang harus diberikan waktu untuk menyebrang. Jangan sampai kita itu Iya. menangi dewe lah katanya. Iya gitu. iya ya betul. Pokoknya kalau di jalan tuh intinya harus ngalah ya Om. Ngalah, Ngalah. sabar. Ya. Iya sabar karena Kemudian ya. tambahan ini, Ya. jangan buru-buru. Ya ya. Kalau kita dikejar waktu nggak akan efektif untuk Oh, mobil, jadi bisa iya. celaka. Jadi kalau kita misalkan dikejar waktu lebih baik kita mau kemana, mau ke Surabaya, mau kemana kita berangkat lebih awal. Oh. Jadi di dalam kendaraan juga kita nyaman, tidak buru-buru. Pasti kalau buru-buru itu sesuatu akan tidak nyaman semuanya. Oh intinya pokoknya jangan buru-buru ya Om. Ya, Oh seperti itu. pelan, santai. Kalau pas kosong ya kita ngebut, kecepatan tinggi nggak apa-apa. Aturannya kan kalau di jalan-jalan seperti ini kita lari di angka 100 ya membahayakan. Kalau cara itu Om menyelip itu triknya gimana Om? Biar kalau pemula itu kan kalau mau nyelip itu kelihatannya takut, padahal di belakang itu biasanya sudah ada mobil yang di belakang itu istilahnya mendekat, itu gimana Om? Cara menyalip yang bagus itu? Ya, yang jelas kita kalau ada mobil di depan kita jaga jarak ya, Ya. jaga jarak aman. Kemudian kita lihat kanan kiri kita di belakang, Ya. spion kita ada apa enggak. Kalau Ya. ada mobilnya kita biar dulu. Oh, Kalau memang udah kosong, bolehlah kita ambil kanan, asalkan jalur itu memang aman untuk ambil kanan, kita ambil kanan. oh, Tapi seperti sen itu. tetap jalan dulu. sen Iya jalan itu tiap sennya hari. harus dijalankan. Kalau malam pakai lampu-lampu dibuat tanda. Ya. Baru setelah kita perkirakan 50 sampai 200 meter kok depan kosong, nanti kita bisa untuk ambil kanan untuk Oke, keamanan kita. oke. Nah itu jarak Om, jarak yang bagus itu ketika kita di belakang mobil itu berapa meter Om? Ya itu tergantung supirnya juga. Tapi Iya, kalau iya. kita Kalau gitu terlalu pemula, dekat, pemula. ya 5 sampai 10 meter lah ya. Oke pemirsa, kalau Karena- pemula itu ya. Karena ban kita remnya juga kita nggak tahu kan. Iya, iya, Kita akan iya, dadak, kita masih punya jarak. Oke pemula kalau pemirsa 5 meter atau 10 ya. meter lah. Gitu. Pemirsa kalau pemula itu jangan lupa ya, kalau belajar mobil di belakang mobil itu harus 5 meter, jangan mendekat, karena kalau mendekat ketika yang di depan itu apa namanya Om? Dadak ya. Nah, mendadak kita bisa Antisipasi. Nah, seperti ini kan menyinggung. Nah, tahu depan kita kan nah, ini. dadak nih rem ya, rem kiri ya. depannya kan kita punya mendadak. jarak gitu. Padahal yang depan itu nggak tahu kalau kita baru latihan ya. Om. Ya ini Om, ini kalau berkendara malam itu yang harus kita siapkan bagi pengendara pemula itu apa Om? Mengendarai malam itu Ya. jelas banyak resiko dibanding Ya. dengan Siang ya? atau pagi ya. Yang paling Ya. aman itu pagi. Ya. Rest. Karena malam itu kan waktunya istirahat. Cuma kalau udah biasa, yang penting adalah bagaimana kita siapkan malam itu ya. Nggak apa-apa, ini kameranya ucul. Gimana? Kalau malam itu kita siapkan untuk kendaraan ya, cek lampu. Lampu itu penting. Lampu ya pentingnya. Kedua, kita harus punya cadangan lampu kalau Nah, kalau malam sebenarnya kalau untuk supir yang sudah mahir lebih enak karena patokannya lampu. Tapi Iya. kalau untuk siang kan memang banyak motor ya. Nah, cuman kalau malam yang harus disiapkan adalah badan dulu fit ya. Jangan Iya, iya. sampai kita ngantuk, Ya. kemudian kita Alas asuh. banyak istirahat sebelumnya. Ya. Nah, gimana? Ketika kita mengendarai malam, Iya. itu maka yang harus kita lakukan adalah satu sepertinya sama dengan mengendarai apa namanya di siang hari atau di pagi hari, tapi Ya. malam itu kendaraan akan lebih cepat, jadi kecepatannya lebih tinggi. Ya. Pokoknya Ketika iya. lebih tinggi, maka kita harus lihat itu yang namanya lampu-lampu mobil harus kita fokuskan. Kadang-kadang juga ada motor, ada mobil yang nggak pakai lampu. Nah, Oh kita iya harus iya itu. harus Harus hati-hati paham ya. itu. Kemudian lampu kita jarak jauh juga harus normal semua. Iya. Lampu ketika belok lampu jauh, ketika Iya. lampu. Kemudian kita ngasih kita andal lampu kalau mau mendahului gitu kan. Ya. Yang jelas malam itu perlu jam terbang juga, Oh, perlu iya. waktu bagi pengendara baru. Tentunya Betul. itu harus banyak
relatif. Ya, pokoknya istilahnya kalau pemirsa yang ada di rumah itu Ekstra. baru tahap belajar, belum lincah beneran, itu kalau bisa jangan keluar malam dulu ya, Om. Ya, seperti itu. Malam itu kan juga banyak orang nyebrang, ada nggak pakai Iya, lampu. iya, nah gitu itu. kan. Itu bagus sekali. Oke, Om Harun, terima kasih telah memberi wawasan mengenai cara tutorial belajar mobil yang bagus oleh Anang Afra. Nah, ini jika pemirsa yang ada di rumah itu ingin belajar mobil atau cara berkendara yang bagus, ini bisa lihat tutorial yang tadi diberikan oleh Om Harun. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra berbincang-bincang dengan Ketua Atos Temanggung Om Harun. Nah, ini apabila tadi perkataan saya dengan Om Harun itu kurang benar, mohon dibenarkan karena ini saya juga baru tahap belajar. Dan yang pasti jangan lupa pemirsa selalu saksikan channel Anang Afra. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Komen yang membangun ya pemirsa. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya. Oke, dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Dadah, Om Harun. Oke, thank you.